Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita berbagi makanan dengan non-muslim? Kalau mereka membalas dengan memberi makanan kembali ke kita, sementara kita tahu bahwa mereka mengkonsumsi yang tidak halal. Kalau makanan yang dikasih halal dalam Islam seperti kue kering, makanan halal memang dasarnya dalam agama kita. Sayur-sayuran, gitu kan? Halal, buah-buahan, halal dalam Islam. Nggak ada masalah. Halal, kecuali kita tahu sumber dana dia haram. Baru jangan. Misal memang dia penghasilannya haram, ya jangan, nggak boleh. Harusnya begitu ya. Sebentar, sabar, belum selesai. Saya udah langganan sama ibu-ibu, biasa begitu. Jangan tersinggung Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau makanan itu halal, maka nggak masalah, gitu ya. Dan hukum adalah hukum zahir namanya. Hukum ini yang kelihatan depan mata. Kalau kita lihat itu halal, halal. Kalau kita lihat itu haram, haram. Ibu-ibu begini hukum asal itu. Air misalnya halal. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, Umar bin Khattab pernah jalan bersama seorang sahabat. Ada sahabat yang lain dari atas rumah, lempar air dari baskom kalau kita ya, dari sebuah wadah. Niatnya mau buang gitu, dari lantai 2. Jatuh ke tanah, kepercik ke baju Umar, kepercik ke baju sahabat ini. Mereka lagi mau ke masjid. Kata orang yang di sebelahnya Umar, air apa yang kau buang nih? Maksudnya bersih atau enggak nih? Maka kata Umar, jangan kau tanya, jangan kau jawab, ditunjukin di atas, dan kau jangan bertanya. Maksudnya apa? Hukum asalnya air suci, sampai berubah warna, berubah rasa. Jadi kalau ibu jalan kaki di atas tanah, di atas rumput, nggak pakai sendal, najis kah? Nggak najis. Kecuali jelas kita lihat ada kotoran di situ, udah keinjak, ada bau nggak enak, nah baru najis. Kalau enggak. Jadi harus difahami, namanya hukum asal. Baik, kalau makanan itu dasarnya haram dalam agama, ya, tidak boleh kita konsumsi. Seperti misalnya mereka anjing lah, atau khamr lah, minuman keras, ya ini semua tidak boleh, gitu kan. Perlu juga digarisbawahi dalam surah yang sama tadi waktu kita jelaskan masalah menikah dengan muslim dan non muslim itu, Al-Maidah ayat 5 tadi, itu menjelaskan kalau sembelihan ahli kitab halal. Sembelihan ahli kitab halal. Ya. Sebentar saya minum dulu. Bismillah. Jawab pertanyaan ibu-ibu jadi haus saya. Sembelihan ahli kitab halal. Jadi misal Yahudi atau Nasrani potong ayam, potong sapi, mau baca bismillah atau tidak, halal. Pahami ya? Sembelihan ahli kitab. Al-Maidah ayat 5 tadi baca, khusus ahli kitab. Tapi kalau sembelihan bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, kayak orang Hindu, orang Buddha, nggak boleh dimakan sembelihannya. Jadi kalau ibu masuk ke KFC yang punya Nasrani, baca bismillah, makan, tidak ada masalah. Hukumnya begitu, khusus sembelihan ya. Baik, bagaimana hukumnya kalau saya dibawain gorengan, sudah digoreng sama dia, tahu, tempe, dikasih hadiah. Khawatir jangan sampai dia goreng babi tadinya, gitu kan. Kemudian akhirnya saya makan. Ingat, kembali kepada hukum asal tadi. Ibu nggak lihat kan, ibu nggak tahu kan, hukumnya hukum asal. Tempe asalnya halal, berarti alhamdulillah.